Amin. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam pre-service. Di pagi hari ini kita akan berdoa buat kebaktian pada pagi hari ini. Kita mau berdoa buat setiap pelayan-pelayan Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih dikasih kesempatan hidup lagi di hari ini. Ini kesempatan yang luar biasa yang Tuhan kasih dan kami mau mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Lord, we are so thankful for another opportunity, a new day that you've given to us, that we want to really use this opportunity to glorify your name. Bapa, pagi hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur. This morning our heart full with gratefulness, full with joy, because you are a good God. Kami penuh dengan sukacita dan ucapan syukur karena apapun keadaan kami, Engkau tetap Tuhan yang baik. Katakan amin, saudaraku. Yesus kita tetap Yesus yang baik, yang luar biasa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sama-sama katakan dari awal. Yesus, kemuliaan-Mu
berdiri saudaraku, lantai 1, lantai 2. Dalam pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu. Pujimu menyembahmu, Yesus ku menyembahmu. Ku datang dengan penuh ucapan syukur saudaraku. Come with a grateful heart. Let's come with a grateful heart. Mari kita datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Pagi ini Tuhan, biar Roh-Mu turun di tengah-tengah gerejamu. Lord, let your spirit fill this place, fill our heart. Tuhan sendiri yang mengurapi dan memakai setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Let your fresh anointing come upon your people, come upon your servants that take part on this service this morning. Jangan ada di antara kami yang mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Lord, forgive us Lord if we try to minister with our own strength. Roh Kudus yang memampukan kami. You empowering us. Dan Tuhan sendiri yang memimpin kebaktian ini dari awal hingga akhir. You alone Lord that lead this service from beginning until the end. Kami mau enjoy, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. We want to enjoy and feel your presence Lord Jesus. Pagi ini yang sakit akan mengalami kesembuhan. Amin saudaraku. Yang berbeban berat akan mengalami kelegaan di dalam nama Yesus. Yang hilang pengharapan akan ketemu Yesus dan akan menemukan ada pengharapan baru di dalam Yesus Tuhan. Di minggu pagi ini kami juga bersyukur kalau Tuhan membawa negara kami Indonesia 77 tahun di dalam kemerdekaan. Lord, we are so thankful that you bring our homeland Indonesia into our 77th Independence Year. Kami mau mengingat Indonesia sebagai tanah air kami. We want to remember Indonesia as our homeland. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari dalam sikap berdiri kita akan mendengarkan pidato kenegaraan by Soekarno-Hatta dan juga akan dilanjutkan dengan lagu nasional. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mari kita ambil sikap sempurna. Kita akan menyanyikan lagu Tanah Airku.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa Indonesia 77 tahun kemerdekaan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Anda siap memuji Tuhan, lambaikan tangan kita. Haleluya. King of Majesty.
Seperti tema kita bulan ini adalah menunggu dan menunggu, menanti dan menanti. Kita akan baca firman Tuhan. Let us read the Word of God as our theme this month is waiting and waiting. And the Word of God from Jeremiah 29 verse 11. Kita akan baca dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris nantinya. Dan ayat ini mengatakan bahwa di akhir penantian kita ada rencana Tuhan yang dahsyat. Amin. Oke, kita baca 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Let's read in English. 1, 2, 3. For I know the thoughts and plans I have for you, says the Lord. Thoughts and plans for welfare and peace, and not for evil, to give you hope in your final outcome. Yes, Jesus. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita pejamkan mata kita. Let us prepare our hearts to receive the Word of God. And let us take this verse into our hearts. Mari kita imankan ayat firman ini bahwa when we are waiting, at the end, His plan is the best for us. His outcome is the best for us. Thank you, Jesus. Mungkin di antara kita, maybe there's some of you are waiting on something today. Lagi menunggu sesuatu hari ini. Percaya bahwa Tuhan selalu ada dengan kita. Dan akhirnya rencana Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Yes, Jesus.
Maybe some of you are waiting today on something in your life. Believe that God is there with you, and that in the end, God's plan is the best for you. Jesus, we want to worship you, Lord. Kaya mau Tuhan menyembahmu terus, Tuhan. Jesus, Jesus, we worship you, Lord. When the mountains fall and the sea turns round, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tired, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake, raise up the mountains in us. More than enough for me. Oh, Jesus. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows enough. You're more than enough for me. Let us sing this song as our prayer. Mari kita nyanyikan doa ini sebagai doa kita. The mountains and the sea turns round, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tired, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful.
Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. More than enough for me. Jesus, your name.
kita sebagai penyembah-penyembah-Mu Tuhan. We are here right now as your worshipers, Lord. Bukan hanya di gereja, tapi pekerjaan kami, sekolah kami, kehidupan kami adalah penyembahan bagi-Mu Tuhan. Not just in church, but in our work, in our school, and throughout all of our life. Our life is a worship to you, Lord. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. This morning we want to listen to your word. Tuhan bicara buat setiap kami. Lord, you speak to each and every one of us. Tuhan selidiki setiap hati kami. And you look inside each of our hearts. Mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Come to me, those who are weary and heavy-hearted, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. and I will give you peace. I will give you relief. Setiap kita dengan apapun keadaan permasalahan kehidupan kita, And all of us with all of our problems, ayo kita serahin dan percayain kepada Yesus Tuhan. let us surrender and trust in God. Tuhan mau kasih kita kelegaan. The Lord wants to give you relief, wants to give you peace. Roh Kudus, jamah hati kami. Holy Spirit, touch our hearts Juga pakai saya menyampaikan firman-Mu pagi ini. and use me as I deliver your words. Setiap pikiran-pikiran yang bukan daripada Kristus Yesus ditundukkan di dalam nama Yesus. All the thoughts that are not from you, we rebuke it in the name of Jesus. Kuasa kegelapan kami ikat oleh darah Yesus Kristus. And all the power of darkness, we bind it in the name of Jesus. Dan kami siap menerima firman-Mu Tuhan. And we are ready to receive your word. Kami siap menerima firman-Mu We are Tuhan. ready to receive your words. Dan semua orang yang siap, mari katakan sama-sama. Every believer say, Amen. Amen, amen, amen. Silakan duduk semuanya. Selamat pagi Philadelphia Presenter. Selamat pagi semuanya. Pagi, udaranya makin hari makin enak ya. Makin turun 90 gitu semua segala macam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, for those of you that not speak Indonesians, please connect to the link. Secara singkat saya mau menyampaikan announcement untuk kalau Anda buka di bulletin, kita akan ada retreat bulan November. Saya harapkan Anda yang bisa mempersiapkan jauh-jauh hari untuk ikut ambil bagian di dalam retreat ini. Dan diharapkan akhir September tuh kita udah tahu berapa punya gambaran berapa orang yang akan ikut. Alright. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar retreat, silakan menghubungi Andi dan juga Cindy. Dan juga di akhir kebaktian pada pagi hari ini, kita akan ada laporan keuangan. As you know, setiap kita dalam 1 tahun biasanya ada 2 kali laporan keuangan. Dan saya minta kesabaran Anda. At the end of the service, kita akan mendengarkan laporan singkat laporan keuangan yang akan disampaikan oleh rekan saya Hadi. Nah, tapi sebelumnya sekali lagi saya mengucapkan welcome. Bukan hanya untuk keluarga besar PPC, tapi bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. I see my brother and sister from New York. Thank you, Mika. Selamat datang bersama Haris. Oke, dan kasih sambutan ya. Untuk Anda juga yang baru pertama kali datang di tempat ini, mari kita menikmati kebersamaan sebagai keluarga. Yes, we are family. Setuju? Setuju ya? Jadi kalau di dalam keluarga tuh gimana suasananya? Apa selalu damai sejahtera? Tidak ya. Di dalam keluarga selalu ada hal-hal seperti apa? Cubit-cubitan ada nggak? Ada dong, iya nggak? Ada senyum-senyuman? Ada. Ada yang suka merengek? Ada. Ada yang butuh perhatian? Bukan ada, banyak. Ya. Dan tapi juga ada yang dewasa, ada yang ngemong gitu. We are family. So welcome to PPC family.
Dan sebagaimana tadi disampaikan bahwa bulan ini kita ngomongin mengenai waiting and waiting. Tapi khusus minggu ini kita berbicara tentang Indonesia. Setuju? Anda di tempat ini, apakah Anda orang Indonesia atau non-Indonesia, mau nggak mau Anda terkonek lewat gereja ini hingga Anda kenal tentang Indonesia atau tahu tentang Indonesia. Oke? 77 tahun Indonesia merdeka. 77 tahun Indonesia merdeka. Tahun 2020 Indonesia dan seluruh dunia terkena yang namanya apa? Pandemik. Nah, jadi Presiden Jokowi dengan timnya membuat tagline. Tagline-nya adalah Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ini pada nggak baca koran ya? Pada nggak ngerti ini orang-orangnya. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, gitu. Nah, selama kemarin 1 minggu 17 Agustus Indonesia merdeka, dan di WhatsApp saya banyak orang-orang pakai foto backgroundnya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, gitu semua segala macam. Dan saya senang tagline yang dibuat sama Pak Jokowi ini. Benar bahwa diharapkan Indonesia pulih lebih cepat dan bangkit untuk lebih kuat dari sebelum-sebelumnya. Dan saya percaya itu bisa terjadi karena satu firman Tuhan ini. Amsal 14 ayat 34. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Oke, coba saya tahu sebagian Anda sudah breakfast, sebagian belum. Tapi mari kita bacanya secara bersemangat ya. 1, 2, 3. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Terserah Anda setuju sama saya atau enggak. Tapi pemimpin Indonesia yang sekarang ini, walaupun dia tidak menerima atau tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tapi saya yakin yang dijalankan dia selama ini adalah suatu kebenaran. Apa itu suatu kebenaran? No corruption, lurus, gak ada yang namanya KKN, kebenaran. Nah, karena kebenaran demi kebenaran yang dibangun oleh Pak Jokowi, sekali lagi, karena kebenaran demi kebenaran yang dibangun Pak Jokowi, derajat bangsa Indonesia naik nggak? Naik nggak? Yang ngangguk hanya yang cinta Indonesia, rasain loh. Beneran, saya mau kasih tahu bahwa benar, karena seorang Jokowi yang meninggikan kebenaran, derajat Indonesia itu naik. Bahkan ini gosip. Bahkan katanya didengung-dengungkan Jokowi akan dicalonkan untuk menerima Nobel Peace Prize. Wow. Kenapa dia didengung-dengungkan? Karena dia berani menego untuk G20 yang akan berlangsung di Bali Oktober ini, adalah dia nego untuk Presiden Ukraine dan juga Presiden Rusia untuk datang. Amerika bilang gini, kalau lo ngundang Rusia, gue nggak mau datang. Jokowi bilang apa? EGP, tahu EGP? EGP, iya, EGP. Emang gue pikirin, dia bilang cuek. Enggak, dia bilang saya tuan rumah dan saya berhak mengundang siapa aja. Karena itulah derajat bangsa Indonesia naik. Tetapi dosa adalah noda bangsa. Apa itu? Sebelum Jokowi ada pemimpin sebelumnya 32 tahun memimpin Indonesia. Apa kurang lama bos 32 tahun? 32 tahun, namanya siapa? Soeharto. Dan saya punya cerita buruk tentang dia, saya nggak suka banget. Dan karena kepemimpinan dia, bagaimana dia memperkaya diri sendiri, dan dia masuk loh di dalam, kalau Anda Google ya, the most corrupted president, the most corrupted,
presiden yang paling korupsi di Indonesia. Anda Google, teng 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 teng, keluar siapa nomor 1? Soeharto. Can you imagine? Dosa adalah noda bangsa. 32 tahun dia nggak pernah didengungkan untuk menjadi penerima Nobel Peace Prize. Dia nggak pernah menjadi pembawa damai semua segala macam. Tapi bangsa Indonesia terpuruk karena seorang pemimpin yang penuh dengan dosa. Dan saya percaya, ya, banyak di antara kita nih, apalagi yang di Philadelphia ini, kita banyak yang akhirnya hijrah ke Amerika karena efek apa? Efek Soeharto. Efek tahun 98 gitu. Jadi kita harus belajar bahwa benar-benar presiden kita sekarang ini, Pak Jokowi, benar-benar membawa dan meninggikan derajat bangsa Indonesia. Hingga saya berpikir gini, saya Google, saya coba cari tahu, ada satu negara yang menarik buat saya. Negara South Korea, Korea Selatan. Negara South Korea pernah masuk menjadi negara paling miskin. Negara miskin. 70-an dia masih menjadi negara miskin, bahkan di bawah Indonesia kemiskinan South Korea. Saya Google, kenapa Korea bisa berubah cepat? Tahu nggak kira-kira kenapa? Karena drama Korea. Karena drama Korea. Karena apa? K-pop. Bukan. K-pop nih baru sekarang. Dulu, kenapa bisa yang namanya dari negara miskin berubah menjadi negara yang dikatakan ekonominya tuh sangat progresnya cepat? Kenapa? Karena doa, benar? Nanti saya ngomongin karena doa. Oke. Selain karena doa apa lagi? Apa lagi kira-kira? Selain karena doa. Salah satunya? Benar. Doa, mereka cinta produksi Korea. Iya. Apalagi? Apalagi selain? Yang paling penting selain mereka cinta produk Korea, mereka doa, berbicara tentang apa? Pendidikannya. Pendidikannya. Gitu. Nah, benar banget mengenai doa. Jadi Korea masuk di dalam masa-masa kekelaman miskin, semiskin-miskinnya. Nah, disitulah terjadi yang namanya pergerakan doa, saudaraku. Pergerakan doa, hingga karena doa-doa tersebut, dan mulai munculnya pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan di sana. Pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan dan mulai banyak melakukan perubahan khususnya di bidang pendidikan di Korea. Nah, sejak itulah Korea berubah. Benar yang Ibu bilang bahwa mereka cinta produksi Korea gitu. Nah, perubahan besarnya tuh terjadi di late 90s. Jadi sebelum 2000 sampai 2000 itu terjadi pergerakannya dan melesat sekarang. Hingga ada yang namanya Samsung, LG, Hyundai, Kia, itu keluaran Korea semuanya. Nah, perekonomian Korea tuh menjadi pesat sekali. Ternyata benar, karena adanya kebenaran di sana banyak orang-orang berdoa untuk negeri Korea. Nah, yang terjadi sekarang ini di Korea dan di Indonesia dan di banyak negara, kejadiannya semua sama. Terhadap apa? Terhadap the next generation-nya. Apa itu yang terjadi dengan next generation-nya? Saya mau tanya, Josh, Samurai, Presiden Indonesia, udah ada berapa presiden selama ini di Indonesia? Ivan, udah ada berapa presiden Indonesia? 8? Oke. Berapa? Ada berapa? 7. Oke, 8, yang satu lagi kayaknya doyok tuh yang jadi presiden. Iya. 7 bos, 7. 7. So far Indonesia baru punya 7 presiden. Nah, yang mau saya katakan adalah
generasi berikutnya seringkali lupa akan pengorbanan siapa? Pendahulu-pendahulunya. Generasi muda lupa akan adanya pahlawan-pahlawan yang berkorban buat negaranya. Untuk Indonesia, tahun 45 dinyatakan kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Hatta. Tapi di banyak negara lain ada hal-hal yang masih membutuhkan apa? Kebebasan. Saya mau kasih lihat beberapa foto nih, dan saya mau minta pendapat Anda. Foto yang pertama, coba, apa yang Anda lihat dari foto ini? Kenapa? Ketakutan, perang, apa lagi? Ada perang, ada ketakutan, bingung, apa lagi? Ada ketakutan, perang, yes? Ada apa? Ada explosion, ada kelaparan, yes, yes. Tandanya mereka ada dalam tekanan apa? Peperangan. Next. Gambar berikutnya nih. Apa nih? Kalau Anda lihat dari gambar ini, apa yang Anda dapetin? Kenapa? Kesedihan, kemiskinan, kehilangan, apa lagi? Kesedihan, kehilangan, ketakutan. Yes. Terus satu lagi terakhir nih. Kebingungan. Nah, ini waktu saya ngeliat foto ini saya langsung sedih banget. Anda kalau ngeliat kayak gini gambarnya biasa. Coba Anda tempatkan diri Anda sebagai anak kecil yang harus ngedengerin desingan peluru setiap hari, ngedenger suara bom setiap hari. Anak kecil yang mestinya mereka ngapain? Main-main. Bayangin betapa traumatiknya kehidupan anak-anak ini. Hidup di dalam peperangan. Pertanyaannya adalah, kenapa banyak pahlawan-pahlawan yang berperang atas satu negara dengan negaranya lain? Tujuannya cuma satu, supaya adanya apa? Kemerdekaan. Supaya adanya kemerdekaan. Supaya apa? Merdeka dari ketakutan kayak begini. Merdeka dari kebisingan, merdeka dari penindasan, merdeka dari segala tekanan-tekanan. Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Semua pohon dalam taman ini boleh dimakan gak? Kata firman Tuhan, boleh gak? Semua pohon boleh kau makan dengan apa? Dengan apa? Baca dong bos, aduh. Bebas. Lalu sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Lalu, ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. tetapi Pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu jangan. sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi bilang gini, semua pohon ini Tuhan ngomong nih sama Adam, hey, semua pohon nih dalam taman ini lu boleh makan dengan apa? Bebas. Katakan 1, 2, 3 bebas. 1, 2, 3 Bebas. bebas.
Sekarang saya tanya, kira-kira di Garden of Eden itu banyak banget gak buah-buahannya? Bukan banyak, bos. Kalau orang Jawa bilang, orang Surabaya bilang banyak, wakeh kata orang Surabaya. Banyak banget, gitu. Dan kira-kira enak-enak gak? Enak. Bukan enak, enak. Iya nggak? Karena nggak apa? Karena selalu matang semua, yang the best ada di situ. Lo sebutin, sawo ada, pisang ada, salak ada, serme ada, duren kayaknya paling ujung tuh. Karena apa? Bau duren itu. Duren tuh kayaknya paling ujung tuh duren tuh. Apa? Bawang. Kok bawang? Kok bawang sih? Pokoknya buah-buahan enak. Strawberry, pir, semua segala macam buah-buahan enak deh. Semangka, kesemek, semuanya ada di situ. Wah, setiap hari yang namanya ada makan, gila enak banget nih. Tapi dia kan sendirian makannya waktu itu. Hawa belum ada. Wih, dia enak banget makanan, enak banget. Terus itu Tuhan bilang, tapi nih dari puluhan ribu buah-buahan enak-enak ini, satu pengetahuan yang baik, buah pengetahuan yang baik dan jahat, jangan memakan. Hadirlah yang namanya siapa? Hawa. Hadir Hawa. Itulah hal pertama yang buah yang dimakan. Dari puluhan ribu, malah yang dimakan yang 0. Padahal Tuhan bilang, bebas. Pertama kali ada kata bebas atau kata merdeka adalah di dalam kejadian ini. Tuhan tahu pada saat engkau memakannya, maka engkau akan mati. Hubungan dia dengan Tuhan terpisah, mati. Kerohaniannya mati. Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Oke, saya mau bacakan pelan-pelan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk ngapain? 1, 2, 3. Merdeka. 1, 2, 3 katakan merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan ngapain? Layani seorang akan yang lain oleh, bagian itu kita harus tekanin. Melainkan 1, 2, 3. Layani. Sebab seluruh hukum Taurat terungkap dalam satu firman ini, yaitu kasihilah manusia, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita orang-orang yang telah diselamatkan. Setuju saudaraku? Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Indonesia merdeka karena pengorbanan para pahlawan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang-orang merdeka karena Yesus yang sudah berkorban untuk kita. Karena apa? Karena Yesus mau surga penuh, saudaraku. Tuhan tuh gak mau surga sepi. Tuhan mau surga penuh. Makanya Tuhan bilang gini, biar gue mati di kayu salib, biar makin banyak orang diselamatkan. Biar surga penuh, biar makanan-makanan nanti kita bisa satu hidangan meja makan, kita bisa bersuka cita, bersorak-sorai. Saya mau surga penuh. Ayo kita berikan kemerdekaan buat mereka, bebas dari dosa. Tapi dikatakan gini, tapi jangan kemerdekaan itu dipakai untuk kita seenaknya aja berbuat dosa. Nah, yang tadi saya sampaikan adalah the next generation selain tidak mengalami perjuangan pendahulu-pendahulu sebelumnya, sering lupa. Banyak bukan hanya next generation, tapi kita sendiri, kita lupa apa sebenarnya tujuan Tuhan Yesus memberikan kemerdekaan. Apa tujuan daripada para pahlawan Indonesia itu mati untuk membawa kemerdekaan buat Indonesia. Seringkali kita lupa apa tujuannya. Jelas Tuhan Yesus mati di kayu salib tujuannya untuk apa? Untuk membawa lebih banyak lagi orang ke surga.
Dan untuk para pahlawan Indonesia, tujuannya apa saudaraku? Tujuannya untuk kita tidak hidup di dalam tekanan. Untuk kita bisa meraih mimpi-mimpi kita, saudaraku. Kebebasan yang Tuhan kasih, kebebasan di negara ini bukan jadi kita bebas sembarangan ngepost apapun di sosial media. Bukan jadi kebebasan kita adalah bebas untuk meng-attack orang di sosial media lewat firman Tuhan kah? Atau lewat kata-kata. Bukan berarti kita bebas untuk menggosipin orang. Bukan berarti kita bebas untuk menekan satu dengan yang lain. Atau menyakiti satu dengan yang lain. No. Tapi kebebasan yang Tuhan berikan dibilang ini, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayo saudaraku, lantai 1, lantai 2, Anda yang di rumah, ayo dengan kemerdekaan, dengan kebebasan yang Tuhan sudah berikan, ayo layani seorang dengan yang lain dengan penuh kasih. Anda beruntung bahwa Indonesia merdeka. Dan Anda beruntung kalau Indonesia masih memegang NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang harus kita perjuangkan sekarang ini. Lantai 1, lantai 2. Pernah nggak ngebayang? Ada nggak yang di sini tahu? Saya mau lahir di keluarga orang kaya dan orang kerajaan. Ada nggak yang bisa milih? Nggak ada satupun yang bisa milih. Gak ada satupun, itu semua kehendak Tuhan. Jadi kalau Anda lahir sebagai orang Indonesia, be proud of it. Anda lahir di tengah keluarga yang sederhana atau di tengah keluarga yang berkelimpahan, Anda harus bersyukur atas semuanya itu. Ngebayangin kalau kita tinggal di negara syariah Islam. Indonesia memang negara Islam, negara berpenduduk Islam terbesar di dunia. Anda pernah ngebayang nggak kalau Anda lahir di negara syariah Islam? Apa itu syariah Islam? Negara yang hukumnya berdasarkan apa? Al-Quran. Berdasarkan hukum Islam. Iran, Brunei Darussalam saya tahu. Iran, Brunei Darussalam, Nigeria Afrika itu juga itu. Nigeria Afrika, Aceh Indonesia itu makanya disebut daerah istimewa karena mereka memperlakukan syariah Islam di sana. Jadi contohnya misalnya gini, kalau Anda tidak sholat ketahuan, Anda dihukum. Jadi Anda menjalankan kepercayaan Anda bukan based of relationship, bukan berdasarkan karena memang saya cinta agama saya, tapi karena tekanan. Kalau lo nggak sembahyang, hukuman. Bulan Ramadan nggak ikut puasa, nggak sholat, kelar hidup lo. Anda mencuri, Anda siap tangannya diapain? Dipotong. Bahkan di hadapan banyak orang. Anda mabuk-mabukan loh. Jadi Anda mabuk-mabukan ketahuan, Anda bisa dirajam, Anda bisa dihukum. Mabuk-mabukan, seks bebas udah kelar dong lo. Kalau seks bebas udah kelar. Lu udah bukan hanya dirajam lo. Persis kayak inget nggak kayak waktu Tuhan Yesus membebaskan seorang wanita, itu kayak gitu tuh hukum-hukumnya. Hukum-hukum di zaman pada saat itu. Oh, pindah agama, Anda ketahuan pindah agama, kelar hidup lo. Karena apa? Anda boleh dihukum. Anak durhaka, nah lo, anak durhaka itu hukumannya apa? Kriminal. Dari mana hitungannya anak durhaka? Pokoknya pas gue Google, gue search, anak durhaka itu ada di beberapa negara. Anak durhaka masuk kriminal.
Pusing nggak? Bersyukur Anda hidup di Indonesia yang masih NKRI. Makanya beberapa tahun yang lalu waktu Jokowi mau running kedua kalinya dan ada satu rivalnya didukung dengan orang-orang yang ingin menjadikan Indonesia menjadi mau merubah NKRI, saya orang pertama yang nggak suka, gitu. Saya bilang saya akan mempertahankan itu, gitu. Saya ikutlah gini-gini. Walaupun Vivi bilang, ngapain selalu ikut-ikutan politik-politik? Vi, ini bukan politik. Ini bukan masalah politik. Mikirin nggak kalau keluarga kita di Indonesia tiba-tiba harus begini? Iya nggak? Pusing nggak lo? Saya bilang, Vi, ini bukan masalah politik. Ini masalah kehidupan kebebasan beragama di Indonesia. Saya ikut menjadi tim pemenang Jokowi di Philadelphia. Wah, gue seneng banget waktu Jokowi menang. Nah, Anda juga jangan kagum dengan, gue bersyukur Anda hidup di Indonesia yang tidak syariah Islam. Coba pernah nggak Anda ngebayangin Anda hidup di Cina sama Korea Utara, kelar hidup lo. Bersyukur Anda jadi orang Indonesia. Di Cina gimana? Agama, Anda beribadah ngapain? Dimonitor. Dimonitor, bos. Apa yang Anda preachingin dimonitor sama negara. Itu baru terjadi lately nih. 20 tahun, 30 tahun terakhir. Sebelum-sebelumnya malah boleh. Gak ada di Cina boleh yang namanya kebaktian dalam nama Yesus. Gak bisa, bos, di sana. Mereka memuji Tuhan ngapain? Tidak bersuara. Gak bersuara. Lagi nyeluh di sini, udah negara bebas. Anda nggak tahu privilege apa yang Anda miliki di negara yang penuh kemerdekaan ini. Di Cina lo memuji Tuhan nggak bersuara lo. Alkitab disobek-sobek, dibagi-bagiin. Nanti dipegang atau gitu tukeran. Lo Alkitab bawa juga kagak. Di handphone juga kagak ada apps-nya. Aduh. Itulah, nah itu dia. Kalau kita nggak tahu tujuan kemerdekaan dan kita nggak tahu bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan itu sangat-sangat luar biasa. Kita bisa tidak menghargai betapa valuable kemerdekaan itu sendiri. Belajar dari foto anak-anak tadi. Betapa anak-anak itu membutuhkan kemerdekaan. Yes, I know Indonesia bukan negara sempurna. I know ada 1-2 oknum-oknum yang sering aneh-aneh. Itu tugas kita yang membawa saya ke topik berikutnya. Kalau kita baca Nehemia, saudaraku, cerita Nehemia. Nehemia itu menjadi tawanan. Nanti Anda baca sendiri deh, karena kalau gue bacain nanti lama lagi. Nehemia itu menjadi tawanan. Setelah Nehemia menjadi tawanan, hingga akhirnya dia masuk di dalam posisi yang lumayan bagus. Serving raja. Tapi ini yang menarik. Nehemia selalu ngecek apa yang terjadi di negara dia. Walaupun Nehemia sudah sukses di negeri orang, tetapi dia tetap cari tahu apa yang terjadi di negerinya. Saya mau berdoa buat Anda semuanya, khususnya Anda yang udah punya surat, Anda yang udah punya green card, citizen segala macam. Jangan lupain Indonesia. Jangan belagu. Indonesia, enggak, saya orang Malaysia. Yuk lo. Paspor lo masih Garuda Pancasila. Iya enggak? Beneran, bos, saya mau kasih tahu. Belajar dari Nehemia, walaupun dia punya kedudukan, dia selalu ngecek apa yang terjadi di negerinya. Ayo saudaraku, saya tahu Anda sibuk semuanya. Tapi bolehlah sekali-sekali ngecek keadaan negeri Indonesia. Apalagi dengan teknologi sekarang ini, udah ada YouTube, udah ada semua. Anda bisa ngecek, ya tapi jangan ngeceknya bentar-bentar, lapor Pak, brownies, ya iyalah capek deh. Tapi kan lucu-lucu om. Kan Anda bisa nonton sekali-sekali yang 5 minutes highlight of Indonesia news, apa yang terjadi
Ya elah sambo lagi. Ya, topiknya jangan sambo lagi yang lain gitu. Rambo kek atau apa kek, ganti topik yang lain. Oh, Indonesia begini. Oh, bagus nih. Oh, Indonesia. Belajar seperti Nehemia yang selalu mau tahu update apa yang terjadi di negerinya. Yang kedua yang menarik dari Nehemia, waktu dia mendengar yang namanya ada kesusahan di negerinya, di mana tembok Yerusalem terbakar dan hancur, hatinya bersedih. Dan apa yang dia lakukan? Dia langsung berdoa. Dia berdoa untuk negerinya. Dan bukan hanya berdoa untuk negerinya, yang akan dilakukan apa? Dia action dan dia kembali ke kampung halamannya membangun negerinya. Nah, ini dia. Apa yang harus kita lakukan? Anda yang punya status di Amerika, Anda yang gak punya status di Amerika, kita punya tugas yang sama. Tugas pertama adalah apa? Kita harus ngecek rajin-rajin apa yang terjadi di negeri kita Indonesia. Tapi bukan gosipnya ya. Tapi apa yang terjadi? Perkembangan-perkembangan apa yang terjadi di Indonesia? Kalau ada kemalangan, kalau ada kesusahan, bawa dalam doa, langsung berdoa, Tuhan aku berdoa buat Indonesia. Ada ketidakadilan di Indonesia, bawa kepada Tuhan. Berdoa dan berdoa. Yang kedua yang paling penting adalah ucapkan berkat untuk Indonesia. As simple as setelah Anda berdoa, Anda ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Maksudnya apa? Setiap hari, setiap pagi pada saat kita mendengar apa yang terjadi di Indonesia, lepasin berkat. Aku percaya Indonesia akan dipulihkan. Aku percaya Tuhan memberkati Indonesia. Jangan bilang bentar-bentar, wah Indonesia emang banyak korupsinya. Emang orang Indonesia tuh pada ini keras kepala susah ya. Ya elah, jangan enggak usah ngomongin. Ngomongin aja, ku ucapkan berkat atas Indonesia. Lihat nih, apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Musuh-musuhnya dirangkul semua sama dia. Ucapkan berkatnya apa? Berikut ini aku percaya Tuhan akan mempersiapkan seorang pemimpin yang akan melanjutkan legacy daripada Jokowi. Kita harus berdoa. Karena apa? Pemimpin-pemimpin itu Tuhan yang pilih juga. Gitu. Jadi mari kita berdoa untuk Indonesia. Bukan hanya kita berdoa, kita memberkati Indonesia. Karena apa? Anda suka atau nggak suka, anggota keluarga kita masih di sana. Keluarga kita masih ada di sana. Kecuali Anda nggak punya keluarga, ya saya kasih tahu, saya ini keluarga Anda dan saya juga orang Indonesia gitu loh. Gitu. Jadi kita sama-sama harus memperhatikan Indonesia. Nah, di Matius 22 ayat 15 sampai 21, tolong Ani, ini menarik banget nih. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Wah, mereka tahu nih bahwa Tuhan Yesus itu bukan orang yang carmuk. "Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Next. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Tuhan Yesus tahu nih, Tuhan Yesus ngadu dites. "Tunjukkanlah kepada aku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Intinya dari firman Tuhan ini secara singkat saya mau kasih tahu, ikuti peraturan pemerintah dengan benar. Selama itu tidak menyimpang dari firman Tuhan. Ikuti pemimpin, ikuti peraturan pemerintah.
Jadi selain bukan hanya kita berdoa, kita melepaskan berkat, kita juga harus ikuti peraturan pemerintah. Dan yang terakhir adalah sebagaimana Nehemia dia membangun negerinya. Ayo kita harus mengkontribusi buat negeri Indonesia. Kontribusi yang saya mau sampaikan di sini bukan untuk Indonesia. Hey, if you take care one kid in Indonesia, Anda sudah memberkati Indonesia. Apalagi kalau Anda memperhatikan apa? Pendidikannya. Sebagaimana orang-orang Korea. Kenapa banyak orang Indonesia gampang dibelon-belonin? Karena apa? Maaf kata, pendidikannya kurang. Pendidikannya kurang. Jadi apa? Yang harus kita bangun, yang harus kita invest adalah bagaimana membangun anak-anak Indonesia itu. Yes, Anda tahu atau enggak, gereja kita ini mensupport ada pesat yang di bawah Koden di Papua, itu berhubungan dengan pendidikan. Ada yang namanya Pak Budi Suhardi, dia punya orphanage di Nusa Tenggara. Yes, dia berhubungan dengan pendidikan. Ada satu di Ngabang, Kalimantan, di pedalaman, kita support gereja di sana juga berhubungan dengan apa? Dengan anak-anak muda, dengan pendidikan. Tapi saya pikir gak stop sampai situ. Waktu bulan Juli kemarin, saya ke Indonesia, ke Menara World Conference, dan saya bertemu dengan presiden daripada salah satu sinode Mennonite di Indonesia, namanya Pastor Adi Sutanto. Saya duduk makan pagi sama dia. Dia juga warga negara Amerika juga, tapi dia sering bolak-balik. Dia udah tua, legend banget lah. Dari dia banyak menghasilkan pemimpin-pemimpin. Saya makan pagi bersama dia sama satu teman saya. Dan dia bilang gini, Aldo, kamu dari Amerika. Ya Pak Adi, saya bilang gitu. Kamu harus memberkati gereja kamu dan gereja kamu harus memberkati 3 kali lipat untuk Indonesia. Saya bilang, hah? Kenapa Pak Adi? Harus 3 kali lipat kamu memberkati Indonesia. Saya tanya, kenapa Pak Adi? Saya bilang gitu. Karena apa? Karena bayangin, $1 kamu itu Rp15.000. Rp15.000 itu bisa ngasih makan banyak anak di desa-desa. Jadi kamu dan gereja kamu harus ngasih, harus memberkati 3 kali lipat. Saya bilang, oke Pak Adi, tandanya $3. Ih, gak apa-apa deh. Kan gak janji, kan kita gak bilang $3.000. Oke, tandanya gue $3. Oke deh, $3 masih oke lah, $3 gitu. Nah, tapi maksudnya adalah apa? Kita harus mengkontribusi, kita harus menginvestasi lebih banyak lagi untuk Indonesia. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Saya mau ingetin saudaraku, ayo rajin-rajin ngecek apa yang terjadi di Indonesia. Kedua, berdoalah buat Indonesia. Ketiga, ucapkan berkat atas Indonesia. Keempat, ikuti apa yang menjadi arahan pemerintah. Dan kelima, yang paling penting saudaraku adalah mari kita membangun Indonesia. Bukan membangun negara, membangun manusia-manusia Indonesia. Anda boleh sendiri. Oh, ini ada satu anak nih di desa A. Selama Anda ada kontak personnya, Anda percaya ada orang yang ngurusin, that's good, urusin. Anda nggak usah koar-koar, nggak usah masukin Facebook. Gue udah ngurusin satu anak loh, nggak perlu. Tuhan bilang udah, kemerdekaan yang diberikan adalah untuk kita menolong orang lain. Gak usah masuk Facebook, gak usah masuk sosial media. You help and then you be quiet, udah diem aja. Kalau memang Anda nggak punya koneksi, hubungin kami. Nanti kita bisa create another community yang di help sama Philadelphia Presenter. Ayo, mari sama-sama kita peduli akan Indonesia. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Mungkin Anda tahu lagu ini, mungkin Anda baru dengar atau Anda pernah dengar. Lagu ini judulnya Doa Kami untuk Indonesia. Silakan Om Jacob. Syukur untuk
setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biar ini jadi doa kita, biar ini jadi pujian kita. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Firman Tuhan sudah dibagikan. Biar kami yang masih ada hubungannya dengan Indonesia, kami menjadi part of Philadelphia Praise Center, ada koneksi dengan Indonesia. Biar kami peduli akan Indonesia. Bukan hanya sebatas peduli, tapi kami melakukan action sebagaimana Nehemia melakukan action untuk membangun negerinya, kembali ke negerinya, membangun negerinya. Kami yang mengalami keterbatasan mungkin gak bisa balik ke Indonesia, tapi ya biar hati kami, biar action kami terus memperhatikan keadaan Indonesia. Firman Tuhan sudah disampaikan. Tuhan materaikan firman-Mu pagi ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita akan bawa di dalam rumah Tuhan. Yes. Kita akan membawa yang terbaik di dalam rumah Tuhan. Oh, Ibu Miska, sini yuk. Kita mau berdoa untuk Ibu Miska. Masih maju di sini Ibu Miska. Brothernya apa sisternya yang baru meninggal Ibu? Kakaknya apa? Kakak ya? Silakan naik. Kita mau berdoa untuk Ibu Miska, di mana salah satu anggota keluarganya baru dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. Kita akan berdoa untuk penghiburan diberikan untuk keluarga. Dan jangan lupa setelah kebaktian ini kita duduk sebentar, kita akan mendengarkan laporan keuangan yang akan disampaikan oleh Hadi. Kokonya atau
kakak perempuan ya. Oke, saudaraku, lantai 1, lantai 2, mari kita arahkan tangan kita untuk Ibu Miska. Segala sesuatu di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk menyambut, ada waktu untuk berpisah. Berdoa untuk Ibu Miska yang harus kehilangan kakak yang dikasihinya beberapa hari yang lalu. Saya mau berdoa Tuhan, penghiburan untuk ibu ini yang jauh dari anggota keluarganya. Comfortness, kelegaan Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Untuk anggota keluarganya yang masih di Indonesia, yang harus mengalami kedukaan juga, Tuhan jagai mereka, Tuhan beri penghiburan. Dan biar mereka terus menaruh pengharapan kepada Yesus Tuhan. Dan lewat hal ini ingatkan setiap kami Tuhan, bahwa one day setiap kami juga akan menyelesaikan pertandingan kehidupan ini. Untuk kami bisa mempersiapkan hidup kami sebenar-benarnya, sebaik-baiknya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Angkat amplop di tangan kanan Anda, saudaraku. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Saat ini kami bawa persembahan kasih kami, persembahan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Tak mungkin kami bisa membalas segala kebaikan-kebaikan. Tapi terimalah Tuhan persembahan kami ini dan sucikan, kuduskan Tuhan, untuk bisa dipakai, dikelola lewat gereja di tempat ini. Saat ini sekali lagi kami khusus berdoa buat Indonesia. Kami memberkati Indonesia. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan the next leader yang mempunyai kewibawaan, mempunyai hati, mempunyai pemikiran yang align dengan pemimpin Jokowi sekarang. Memberkati kota ini, memberkati negara ini dengan segala apa yang terjadi. Sama Tuhan, kami memberkati Philadelphia, kami memberkati Amerika Tuhan, di dalam nama Yesus. Terang kasih Tuhan, damai Tuhan turun atas kota ini, turun atas negeri ini. Pengampunan daripada Kristus Yesus ada atas kota ini, ada atas negeri ini. Tanah-tanah kota ini, tanah-tanah negeri ini dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Gak salah Tuhan tempatkan kami, gak kebetulan Tuhan bawa kami ke sini. Pasti ada rencana Tuhan untuk kami menjadi pendoa-pendoa buat negeri ini. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang memimpin Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang peduli akan negeri Indonesia. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan amin. To God be the glory. Haleluya. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the King. He has overcome.
Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Silakan duduk. Pemusik boleh duduk. Kita kasih kesempatan. Kita kasih kesempatan untuk Hadi yang akan menyampaikan